Cerita dimulai di sebuah kota Jepang yang ramai penduduk. Ada seorang detektif yaitu Ryo Saiba. Ia adalah seorang detektif swasta sekaligus penembak handal dan juga si mata keranjang. Dan ia juga mempunyai rekan yaitu Makimura, mantan anggota polisi Jepang sekaligus sahabat Ryo Saiba. Mereka adalah detektif swasta. Di saat itu mereka sedang menjalankan misi dari kliennya untuk mencari seorang gadis yang bernama Kurumi yang katanya menghilang entah kemana. Bang Rens juga gak tahu. Di saat lagi memantau Kurumi di sebuah gedung, Ryo si mata keranjang malah melihat cewek-cewek yang lagi mandi. Bukannya berfokus kepada Kurumi, tapi malah fokus ke sebelah. Dan akhirnya Makimura yang mengingatkan Ryo untuk tetap berfokus ke tujuan demi kliennya. Dan akhirnya Ryo pun berfokus kepada targetnya, yaitu Kurumi yang terlihat bersama sekelompok preman di sebuah gedung apartemen yang terdengar seperti markas kriminal. Dengan tingkah konyolnya, Ryo masuk dengan gaya aksi khasnya, yaitu menembak dan mengejar seperti Superman. Ia menerobos lewat kaca gedung untuk menyelamatkan Kurumi dari sekelompok preman, dan ia pun berhasil bikin tumbang mereka semua. Dan ia adalah Saeko, seorang detektif polisi. Ia sangat ahli dalam menyelidiki kasus dan selalu memanfaatkan Ryo untuk membantu menangani misi berbahaya. Ryo bukan takut saat ditodongkan senjata, namun malah menggodanya. Dasar Ryo si mata keranjang. Di balik itu ada sebuah mobil yang di dalamnya ada seorang pria yang memakai masker, mungkin bau baham, dan di sebelahnya lagi ada seorang pria dengan mata melotot melihat Makimura dengan tatapan tajam mematikan. Entah siapa mereka, skip dulu. Kita berfokus kepada Ryo dan rekannya Makimura yang sedang diinterogasi oleh Saeko. Karena mereka selalu ikut campur dalam kasus kerusuhan ini, membuat wakil divisi Deputi itu marah dan Ryo pun kabur di saat Deputi itu datang. Tanpa sepatah kata apapun, pria itu langsung membunuh Makimura dengan pisau di tangan Makimura. Saat kejadian itu, si cewek Kaori malah bengong melihat Makimura dibunuh, bukannya dibantuin. Dan akhirnya Ryo kembali lagi ke kafe tadi untuk melihat Makimura apakah baik-baik saja. Karena sebelumnya Ryo udah curiga dengan mobil kontainer tadi yang menuju ke arah Makimura. Dengan ugal-ugalan, namun Ryo tidak sempat menolongnya. Dan akhirnya Makimura mati di pelukan Ryo dengan mengucapkan kata-kata terakhir, tolong jaga Kaori, dan sambil memberikan 2 botol kecil tadi yang belum diperlihatkan kepada Ryo. Keesokan harinya setelah kematian Makimura, polisi Saeko dan wakil deputi itu melihat bukti CCTV bahwa kasus ini sama seperti kasus sebelumnya yang terlihat ramuan virus di tempat kejadian. Namun Saeko belum tahu siapa dalang dari semua ini. Tetapi deputi itu malah menyalahkan Ryo yang katanya Makimura terlalu dekat dengan Ryo sampai keluar dari kepolisian dan akhirnya membuat ia terbunuh seperti ini. Di sisi lain, Kaori yang kebingungan ingin menyelidiki kasus yang membuat kakaknya terbunuh. Ia meminta bantuan kepada Ryo yang lagi asik bersama LC-LC di klub. Sampai-sampai Ryo tidak mendengarnya. Dan Kaori bilang ini kesalahan Ryo yang membuat kakaknya terlibat. Tetapi Ryo menghiraukan perkataan Kaori tersebut. Dan Ryo bilang ini bukan urusanmu, jangan ikut campur, lebih baik pulang dan tidur. Singkat cerita, di saat itu Ryo yang diam-diam mencari informasi tentang kasus ini. Ryo mengira si patua itu yang membuat Makimura rekannya mati. Namun tetapi saat pembicaraan mereka, bos gangster tidak mengetahui apa hal yang terjadi menimpa rekannya.
Lalu si petua itu menceritakan tentang kekacauan-kekacauan sebelumnya di kota mereka. Banyak orang-orang mengeluarkan urat bercampuran darah yang membuat mereka bikin kerusuhan di kota. Awalnya mereka menghilang lalu datang lagi, langsung mengamuk dan langsung mati di jalan tanpa sebab. Dan itulah yang terjadi kepada pria yang membunuh Makimura. Lalu si petua itu mengetahui bahwa Ryo sedang mencari seorang gadis yaitu Kurumi yang menghilang entah kemana. Bahkan dua anak buah si petua itu juga tiba-tiba menghilang di saat mencari gadis itu. Lalu Ryo menjawab perkataan si petua itu, "Kenapa Anda mengetahuinya dan kenapa Anda mencoba mencari Kurumi dan ingin menculiknya?" Si petua itu ternyata ingin mencari informasi juga tentang kerusuhan ini, karena dari semua orang yang menghilang hanya dia yang kembali dengan waras. Jadi si petua itu pikir Kurumi bisa memberikan informasinya tentang terjadi saat ini dan di mana markas mereka berasal. Namun saat itu Ryo datang menghajar anak buahnya saat di awal film dan si petua melimpahkan semuanya kepada Ryo, namun harus berhati-hati kepada mereka. Singkat cerita, Kaori yang ingin mengetahuinya tiba-tiba membawa foto gadis itu, ingin menemuinya dan ingin menanyakan sesuatu tentang kasus kakaknya yang tiba-tiba dibunuh. Cerita berlanjut dengan Kaori yang mencoba mencari Kurumi ke orang-orang, namun Ryo bilang mustahil mereka dapat memberitahunya. Namun tanpa berlama-lama Kurumi tiba-tiba muncul menemui temannya. Tanpa harus dicari, ia pun akhirnya muncul. Namun di saat Kaori menghampirinya, Kurumi malah kabur ketakutan dan Kaori sama Ryo langsung mengejarnya. Dan akhirnya mereka pun kejar-kejaran di kota yang banyak orang-orang. Di saat mengejar gadis itu ke dalam klub, tiba-tiba ada seorang pria yang memakai masker sama seperti sebelumnya di awal film. Dan pria itu ingin menangkap Kurumi, entah apa sebabnya. Di saat Kurumi ditangkap oleh pria itu, namun akhirnya Ryo pun menyelamatkannya dengan tembakan tepat di bahu kirinya. Dan pria itu pun terpental jauh. Tapi pria itu nggak sendirian, ternyata ada satu orang lagi, yaitu seorang perempuan yang ingin menangkap Kurumi. Tiba-tiba di saat suasana lagi clubbing, tiba-tiba wanita itu melemparkan sesuatu tepat di atas Ryo. Namun Ryo yang jenius, ia langsung menembak lemparan itu sampai semua orang terkejut mendengar ledakan tersebut. Singkat cerita, Kaori yang mengejar Kurumi. Akhirnya Kurumi mulai kelelahan. Tapi ada hal mengejutkan terjadi. Kurumi melihat gambaran yang membuat dirinya seperti itu. Ia teringat di saat itu ia sedang berjalan, tiba-tiba ada orang menculiknya. Dan ternyata semua orang yang diculik diberikan ramuan obat berbahaya untuk disuntikan ke semua orang di sana. Namun saat itu Kurumi berhasil kabur dari mereka dan membawa 2 botol ramuan obat itu, persis seperti di awal film. Dan tiba-tiba di saat terbangun, Kurumi sudah ada di sofa di apartemen Ryo. Kurumi masih ketakutan dengan Kaori dan ingin kabur lagi dari sana. Namun di saat Ryo memberitahu kepada Kurumi kalau kakaknya mencarinya dan kakaknya meminta bantuan kepada Ryo untuk mencarinya. Akan tetapi Kurumi bilang bahwa ia tidak mempunyai kakak selama ini. Ryo yang mendengar itu terkejut, apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Ryo menunjukkan botol ramuan kepada Kurumi. Karena di awal film Kurumi menjatuhkan botol itu di hadapan kakaknya Kaori yaitu Makimura. Lalu dengan suara sedih Kurumi menjelaskan hal terjadi menimpa dirinya dengan menunjukkan lengan kirinya yang sudah disuntikan ramuan itu. Awalnya ia mengambil botol itu untuk bukti, namun ia malah dikejar-kejar oleh orang yang gak dikenal terus-terusan.
Dan Rio pun memberitahu Kurumi supaya jangan kemana-mana karena di luar sana akan membuat dirinya celaka. Akhirnya Kurumi tinggal dulu di apartemen Rio untuk keselamatannya. Cerita masih berlanjut, kita diperlihatkan ada tempat tersembunyi yang di dalamnya ada pria memakai masker tadi, dan yang satunya lagi seorang cewek yang lagi berhadapan ke bosnya. Ternyata mereka itu dalang dari semua ini yang membuat orang-orang menderita dan terbunuh. Mereka ingin menangkap Kurumi ternyata untuk bahan eksperimen mereka, dan jika kalau mereka tidak berhasil menangkapnya, mereka akan merasakan kesakitan dan akan terbunuh karena mereka dipasang sebuah mata-mata di pundak mereka. Jikalau melawan, mereka akan terbunuh dengan satu ketukan di tangan bosnya. Wih, serem juga. Dan mereka adalah yang bernama Union. Di sisi lain, Rio bersama Saeko mendapatkan informasi terkait ramuan obat itu, dan ternyata ramuan obat itu dapat merangsang ke otak selama berhari-hari dan meningkatkan otak secara ekstrim, membuat mereka agresif. Namun di saat efeknya hilang, mereka akan mati secara tiba-tiba. Dan Rio mengatakan ini adalah debu malaikat, obat yang digunakan di saat perang dulu, dan ini sudah lama dilarang di dunia karena efeknya yang tak manusiawi. Dan jikalau virus ini disempurnakan akan menjadi senjata yang seluruh dunia inginkan. Namun obat itu hanya Kurumi yang bisa menoleransinya selama ini, dan mereka menginginkan Kurumi untuk dibawa hidup-hidup. Dan ini pernah terjadi di Jepang 20 tahun yang lalu, yang pernah menyerang polisi lalu mereka ditembak dan dibunuh. 似たような事件が一度日本で起こったことが、放火した男が射殺された事件。牧村死なせてしまった男の娘を引き取り育て、香織さんの薬のことずっと追ってたみたい。たった一人で。Singkat cerita, keesokan harinya Rio melihat Kurumi dan Kaori lagi memakai baju kostum kucing, membuat Rio si mata keranjang melongo, dan mereka mengajak Rio untuk ikut ke acara festival kostum besok. Awalnya Rio melarang mereka untuk festival itu karena akan membahayakan Kurumi yang lagi diincar orang-orang jahat. Namun di saat Kurumi merenung dan ingin pergi sendirian ke acara itu, Rio pun langsung mulai mengizinkan Kurumi dan akan selalu dikawal oleh Rio dan Kaori sampai acaranya selesai. Keesokan harinya, di sebuah acara festival, Rio melihat Kurumi sangat bahagia. Namun di sisi itu Rio harus tetap berjaga-jaga memantau Kurumi sampai acaranya selesai. Namun selesai melumpuhkan cewek itu sampai pingsan, Rio masih aja menunjukkan tingkah konyolnya di hadapan banyak orang-orang. Singkat cerita, Kurumi dan Kaori yang sedang kabur. Ia dihampiri wakil polisi yaitu Deputi Ito dan cewek yang mengadakan festival itu. Mereka pun membawa Kurumi pergi, namun Kaori membiarkan Kurumi pergi tanpa menanyakan sesuatu dulu. Sampai Rio pun heran karena ada polisi yang membawa Kurumi pergi. Lalu Rio pun menelpon Saeko. Singkat cerita, polisi Saeko datang dan membawa cewek tadi langsung dibawa ke kantor dan ingin menggali informasi dari cewek itu. Tiba-tiba dan ternyata koper uang itu langsung meledak dan membunuh Deputi Ito. Seperti biasa, bos mereka lah yang melakukan itu dengan satu ketukan saja. Dan akhirnya Kurumi pun langsung dibawa oleh mereka dengan cara dipaksa. Sementara itu Rio yang sedang memakai perban karena bekas tembakan pria masker tadi, lalu ia pun menerima telepon dari Saeko. Ia bilang bahwa cewek tadi tiba-tiba mati dengan sadis dan Saeko pun belum sempat membedah informasi dari cewek tersebut. Namun cewek itu cuma bilang demi Union di hadapannya dan Rio pun belum mengerti apa yang dimaksud Union. Lalu Rio pun pergi ke atas apartemen ingin memikirkan sesuatu biar bisa mengetahui kasus yang terjadi. Tiba-tiba Kaori mendatanginya dan mengatakan ini salahnya yang telah ceroboh membiarkan Kurumi pergi dengan orang lain. Rio pun kecewa terhadapnya sampai Rio bilang jangan ikut campur, lebih baik pulang aja.
Dan Ryo pun mengatakan bahwa ia sudah berjanji kepada Makimura kakaknya bahwa ia akan menjaga Kaori sampai kapanpun. Kaori pun malah menangis karena belum bisa menjaga kakaknya. Ia hanya menjadi beban buat kakaknya. Tiba-tiba Ryo pun pergi dari hadapan Kaori. Dan akhirnya Ryo akan menangani kasus kakaknya. Lalu Ryo pun mengajak Kaori menjadi partnernya dan langsung mencari dalang dari semua ini. Mereka pun langsung pergi ke arah terowongan yang menuju ke markas musuh. Sementara itu Saiko menemukan wakil deputi Ito yang sudah terbunuh dan lagi menyelidiki siapa yang membunuhnya. Saiko pun langsung mencari barang-barang milik deputi Ito, mengerahkan anak. Selesai membunuh mereka semua, pria itu pun menelepon temannya untuk menyiapkan helikopter untuk kembali ke markasnya dengan membawa Kurumi hidup-hidup. Kita kembali kepada Ryo dan Kaori yang sudah berada di dalam terowongan itu. Namun di saat tiba di sana, Ryo hanya melihat semua orang sudah mati karena mereka dibunuh oleh pria tadi dan mereka pun kabur. Ryo pun langsung bergegas mencari mereka sebelum mereka kabur dari tempat itu. Dan Ryo pun menemukan tempat operasi besar-besaran para penjahat, namun tidak menemukan satu orang pun di sana. Sampai Kaori pun memanggil orang-orang di sana, namun masih belum ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba mereka pun dihampiri para orang-orang bersenjata dan menembakkan senjata tersebut. Di saat bersembunyi, Ryo pun seperti biasa merencanakan rencana B, namun Kaori pun belum tahu rencanaannya apa. Dalam kehebatan Ryo dalam tembak-menembak, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya Ryo dan Kaori didatangi pria yang sedang membawa Kurumi. Mereka melihat Kurumi sedang disandra dan ingin dibawa pergi oleh pria itu. Namun di saat ingin pergi, pria itu menawarkan kepada Ryo supaya bergabung dengannya. Dan para petinggi mereka pun menginginkan Ryo supaya bergabung di organisasinya karena melihat kehebatan Ryo yang tak ada tandingannya. Akan tetapi Ryo pun menghiraukan omongan pria itu dan akan tetap membalaskan kematian rekannya, yaitu Makimura. Dan selesai pembicaraan mereka, tiba-tiba Ryo kedatangan pria memakai masker dari dalam box kontainer. Namun pria itu bukan lagi manusia melainkan seorang monster yang telah diberikan obat oleh pria tersebut. Di saat dihadang oleh pria monster itu, tiba-tiba pria itu kabur melalui lift di tempat tersebut. Dan akhirnya Ryo menyuruh Kaori untuk mengejarnya karena Ryo harus melawan dulu pria monster itu yang menghadangnya. Di saat pria itu tiba di atas gedung, Kaori langsung mengejarnya. Namun Kaori terhalang oleh dinding kaca yang dibuat oleh pria itu dan tidak bisa melewatinya karena terlalu mati tanpa ditembak sama sekali. Karena pria itu sama seperti anak buahnya yang diberikan mata-mata di belakang pundaknya yang mati dalam satu ketukan saja, seperti ia membunuh anak buahnya di awal film. Lalu film pun ditutup dengan Kaori yang datang ke makam kakaknya yaitu Makimura dan Kurumi yang sudah bebas dan bahagia menjalani kehidupannya. Lalu Kaori sekarang tinggal bersama Ryo di apartemennya dan mereka pun menjalani hidup yang baru dan film pun tamat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini supaya makin semangat untuk membuat alur film selanjutnya dan bye-bye.